is not going well. About to die in a brick factory? Cause I'm about to do that too. And I got to complain about shit the whole time. Sebagian besar game bertema zombie yang populer pada saat ini biasanya menawarkan pengalaman power fantasy. Nah, power fantasy adalah keadaan di mana karakter yang kita mainkan biasanya memiliki kemampuan yang terampil. Contohnya seperti pada game Left 4 Dead atau seri Resident Evil, yang dimana karakternya Leon F. Kennedy yang bisa menendang kepala zombie sampai pecah hanya dengan satu tendangan kaki. Nah, jadi ada gak sih game yang melawan atau menghindari sistem power fantasy tersebut? Nah, ada satu permainan yang berani menghindari konsep power fantasy dan lebih mengedepankan aspek realistisnya. Game ini berjudul Project Zomboid. Nah, sejak awal permainan, pemain disambut dengan pesan "This is how you died". Nah, secara tersirat menegaskan bahwa fokus utama pada game ini bukan kemenangan, melainkan sebuah proses menuju kematian. Nah, pada Project Zomboid, karakter yang kita mainkan bukan seorang pahlawan super atau agen khusus dari kepolisian, melainkan karakter yang kita mainkan adalah seorang manusia biasa, bisa itu mantan koki burger atau bahkan hanya seorang pengangguran yang tidak mahir menggunakan senjata. Aspek inilah yang membuat game ini terasa lebih nyata, karena pada dunia nyata kita bukan seorang agen khusus atau pahlawan super. Meskipun game ini menggunakan grafis bergaya pixel retro dan tidak terlalu realistis seperti game AAA lainnya, justru yang membuat game ini terasa realistis bukan dari visual gamenya, melainkan dari mekanisme-mekanisme dan sistem-sistem yang kompleks yang ditawarkan pada game ini. Sistem seperti kesehatan, mekanisme kendaraan, dan sistem-sistem lainnya membuat game ini terasa lebih nyata dan kompleks dibandingkan dengan game lain. Nah, jika pada game-game kebanyakan seperti Resident Evil tadi, karakter sudah memiliki kemampuan yang lihai sejak awal permainan. Tapi berbeda dengan game ini. Kemampuan pada awal permainan di game ini dimulai dari nol. Jadi, seiring berjalannya permainan, karakter dapat meningkatkan kemampuannya, tidak langsung jago dari awal permainan. Nah, game ini menerapkan sistem moodlet atau kebutuhan dasar dari karakter yang kita mainkan. Moodlet itu mempresentasikan kondisi tubuh karakter kita. Karakter kita bisa mengalami lapar, haus, panik, atau bahkan depresi. Nah, tugas kita sebagai pemain adalah bertahan hidup dari wabah zombie sambil memenuhi kebutuhan karakter kita, sehingga hal tersebut menjadi aspek yang realistis jika dibandingkan dengan game lain yang hanya fokus menembak zombie tanpa memenuhi kebutuhan dari karakternya. Sistem makanan pada game ini juga bisa dibilang kompleks karena kalian perlu menghitung jumlah kalori yang masuk dan juga nutrisinya. Apabila kalian kekurangan asupan kalori, maka karakter kalian dapat mengalami penurunan berat badan dan pukulannya dapat menjadi lemah. Pada game ini ada sistem kesehatan. Nah, berbeda dengan game-game lainnya yang dimana
sistem kesehatannya hanya menerapkan health bar instan. Nah, pada game ini, sistem kesehatannya dibuat lebih kompleks. Setiap bagian tubuh dapat mengalami luka. Contohnya, jika tangan terkena luka goresan atau luka apapun, biasanya damage dari karakter akan berkurang. Kemudian, contoh lainnya jika kaki yang terkena cedera atau luka, nah karakter yang kita mainkan bisa saja mengalami pincang-pincang dan kesulitan untuk bergerak. Nah, sistem penanganan cederanya pun tidak sesederhana mengonsumsi item penambah darah, tapi diperlukan perawatan yang teratur. Jika karakter kalian mengalami luka, diperlukan perban dan menggantinya secara perlahan serta mengonsumsi obat. Nah, penambahan darahnya juga tidak secara instan, tapi diperlukan proses dan waktu yang agak lama. Nah, sistem kendaraan yang diterapkan pada game ini itu bisa dibilang lebih kompleks daripada game-game lain. Di saat game-game lain hanya menghadirkan kendaraan sebagai alat transportasi saja, tetapi pada game ini kendaraan menjadi sebuah benda yang sangat penting. Kendaraan tersebut harus dirawat karena dapat mengalami kerusakan. Dan untuk memperbaikinya, karakter kalian harus mempunyai peralatan yang cukup seperti dongkrak dan kunci Inggris, dan juga kemampuan mekanik yang memadai. Dengan sistem-sistem kompleks yang dihadirkan tadi, kematian bisa saja datang dengan berbagai cara. Salah satu contohnya yaitu dengan kecelakaan mobil, meminum pemutih, atau bahkan yang paling mematikan karena digigit zombie. Nah, kematian pada game ini bersifat permanen, sehingga menambah nuansa tegang dan kewaspadaan saat memainkan game ini. Tidak seperti game-game lain yang karakternya bisa hidup kembali sebebasnya. Game ini mungkin tidak akan cocok bagi sebagian orang, entah itu karena grafisnya yang bergaya pixel retro, atau bahkan karena mekanismenya yang terlalu kompleks. Namun karena itulah game ini menjadi simulasi kiamat zombie yang paling nyata. Dan dengan menghindari konsep power fantasi yang menekankan keterbatasan manusia, game ini juga berhasil menciptakan pengalaman bertahan hidup yang menegangkan dan mendekati kondisi dunia nyata jika kiamat zombie benar-benar terjadi.